Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma amma ba'd. Para hadirin dan hadirat jamaah salat Maghrib dan Isya yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah wa syukurulillah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian setiap saat, sehingga sampai saat ini kita masih diberi umur, diberi sehat, diberi kesempatan untuk hadir di majelis yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul Allah yang senantiasa kita harapkan syafaat beliau. Mari kita niatkan keberadaan kita saat ini dengan niat 3 hal. Yang pertama, kita niat i'tikaf di dalam masjid dengan lafaz niat nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala. Kita niat i'tikaf di dalam masjid ini semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita niat thalabul ilmi, mencari ilmu, menambah ilmu, khususnya ilmu yang bermanfaat dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mematuhi perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Yang ketiga, kita niatkan menunggu datangnya sholat Isya berjamaah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya mohon maaf ini agak error saya baca kitabnya. Minggu yang lalu sudah kita sampaikan kewajiban memberi nafkah itu ada 2 jurusan. Yang pertama, anak wajib memberi nafkah kepada kedua orang tua, dan yang kedua, orang tua wajib memberi nafkah kepada anak. Yang pertama kemarin sudah kita jelaskan, artinya kewajiban anak memberi nafkah kepada orang tua itu ada 2 syarat. Yang pertama, karena orang tuanya fakir dan sakit-sakitan. Ini kan biasa ya, orang tua itu kalau sudah 60 tahun ke atas
ya. Itu sepertinya otomatis gitu ya, otomatis sakit-sakitan, banyak penyakit. Kemudian karena sakitnya itu akhirnya banyak biaya sehingga menjadi fakir. Nah, itu syarat pertama yang anak wajib membiayai orang tua itu karena fakir dan sakit-sakitan. Kemudian yang kedua, karena fakir dan junun, gila atau pikun, pokoknya bangsane akalnya sudah tidak sehat, ini wajib. Kemarin sudah disampaikan dalil-dalilnya, baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi Muhammad SAW. Bahkan ini penting bagi kita sebagai anak ya. Jadi orang tua itu adalah segalanya bagi anak. Segalanya bagi anak. Apalagi harta. Ya, kita sendiri sebagai anak itu hakikatnya adalah milik orang tua. Ya. Kata Nabi, anta wa maluka liwa lidika. Anta kamu, wa maluka dan harta bendamu, liwa lidika, milik orang tuamu yang menyebabkan kamu lahir ke dunia ini. Inna auladakum min atyabi kasbikum. Sesungguhnya anak-anakmu itu adalah dari sebaik-baik hasil karyamu, hasil kerjamu. Fakulu min kasbi auladikum, maka makanlah apa yang dihasilkan oleh anak-anakmu. Banyak. Ini kewajiban anak terhadap orang tua. Meskipun kita sudah membantu orang tua sedemikian rupa, itu belum lunas. Ya, belum lunas. Jangan dianggap lunas atau bahkan lebih. Ada cerita, ya, ada cerita, tapi itu juga fakta. Ada seorang tua yang sungguh-sungguh menginginkan anaknya itu menjadi orang yang terdidik, orang pinter, yang akhirnya karena pinter, ya, pendidikannya tinggi, akhirnya mendapat pekerjaan yang baik. Dengan pekerjaan yang baik, akhirnya penghasilannya juga baik. Terus suatu saat, ini fakta, saya pernah membaca suatu buku ya, bagaimana sedihnya orang tua punya anak yang saya ceritakan ini. Karena anaknya ini pendidikannya ya sudah S3 ya, S3 dan kerjanya di luar negeri. Ya sudah dibayangkan ya. Sudah S3 kerjanya di luar negeri ya. Itu kan ya kekayaannya ya sudah lumayan ya. Banyak. Terus suatu saat karena sudah lama sekali anaknya itu tidak bertemu dengan orang tua. Orang tua itu sangat mengharapkan pada liburan panjang anaknya itu bisa pulang. Dia kangen gitu ya, kangen. Tapi jawabnya anak gimana? Jawabnya anak, karena dia sibuk, sudah tidak punya waktu lagi ya untuk silaturahmi semacam itu. Ya. Akhirnya dia
berpikir dan menawarkan kepada orang tuanya itu, Bapak, Ibu, saya mohon maaf tidak bisa pulang karena tuntutan kerja saya di luar negeri luar biasa. Kalau Bapak Ibu ingin balasan dari saya sebagai anak, maka tolong hitunglah biaya yang Bapak Ibu keluarkan sejak saya bayi sampai sekarang, sampai saya lepas dari Bapak Ibu. Kita bisa bayangkan bagaimana perasaan seorang tua semacam itu. Ya, kita bisa bayangkan ya, dia nangis, bahkan tangisnya itu sudah mentok ya, sudah klimaks ya, kan memang sudah sepertinya sudah tidak bisa ketemu lagi dengan anaknya yang digadang-gadang sejak kecil seperti itu. Akhirnya orang tuanya, kebetulan orang tuanya mampu, ya, orang tuanya bukan fakir dan sakit-sakitan, bukan, orang tuanya mampu. Akhirnya anaknya itu ditelepon, ya sudah nak, kalau kamu memang sudah tidak bisa menjenguk ayah ibu lagi karena pekerjaanmu, ya, sudah saya lepas ya dari kamu, dan saya sudah memutuskan kalau gitu saya sudah senang-senang tidak memikirkan kamu lagi. Ya, sudah seperti itu. Akhirnya apa? Ya, orang tua itu akhirnya ya sudah melupakan sama sekali anak. Padahal saya tidak tahu ini agamanya apa. Saya yakin itu tidak Islam. Ya. Sebab kalau Islam, ya, dalam banyak ayat Al-Quran maupun hadis Nabi, di dunia ini orang yang paling wajib kita hormati, kita muliakan adalah orang tua. Banyak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu menyandingkan orang tua itu dengan Allah dalam hal berterima kasih. Anis kurli wali walidaika. Hendaklah kamu bersyukur kepadaku wali walidaika, dan kedua orang tuamu. Jadi ini Allah kan menyandingkan kedua orang tua kita itu dengan Allah dalam hal kita harus bersyukur. Kita itu kan wajib bersyukur kepada Allah. Begitu banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Begitu banyaknya, saking banyaknya, kata Allah, saking banyaknya. Andaikan kamu berusaha menghitung nikmat Allah, pasti kamu tidak mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kamu mau menghitungnya nikmat-nikmat Allah yang dilimpahkan kepada kamu, kepada kita, la tuhsuha, pasti tidak mampu menghitungnya. Anis kurli wali walidaika, ya, bersyukur kepada orang tua itu, ya, terima kasih itu, ya, terima kasih tidak hanya kita balas biaya orang tua pada kita bayar, bukan itu. Ya, terima kasih itu ya mendoakan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Tuhanku,
ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku, sebagaimana hanya orang tuaku dulu menyayangi pada waktu kami masih kecil sampai dewasa, kan gitu. Jadi berterima kasih kepada Allah namanya bersyukur kepada orang tua namanya terima kasih. Dan ini sudah diatur dalam syariat Islam, ya. Kalau ada orang tua kita fakir itu tidak sama dengan miskin. Makanya dalam Al-Quran itu dibedakan antara fakir dan miskin. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Yang lebih parah itu adalah fakir. Fakir itu orang yang membutuhkan bantuan. Ya. Kalau miskin itu belum tentu butuh. Miskin itu ya pas-pasan lah. Ya. Pas-pasan, artinya tidak membutuhkan bantuan orang lain, ya. Seperti pekerja bangunan, kuli, ya. Kuli itu saya juga sedih kadang-kadang. Ya, ternyata pekerja berat itu loh, kuli itu jam 7 sampai jam 3 bro. Pekerjaannya angkat-angkat itu ongkosnya itu hanya 80.000. Tapi mereka itu, saya ajak ngomong, itu cukup, cukup, ya, sesuai dengan kebutuhannya. Itu kan miskin, tapi tidak fakir, cukup. Nah, fakir itu meskipun tidak miskin, ya, itu bisa juga fakir. Mungkin pensiunan, kata mantan Bupati Malang itu Pak Abdul Hamid itu dulu ya beberapa tahun yang lalu itu ngomong ke saya, ya alhamdulillah pensiunnya Brigjen Pak Abdul Hamid Bupati Malang itu pensiunnya kan Brigjen. Brigjen itu pensiunnya ya 4 juta lebih gitu loh, 4 juta lebih. Itu bisa jadi pensiun 4 juta lebih itu tidak cukup, ya, karena sakitnya banyak sehingga untuk berobat itu kurang. Itu fakir, ya. Kalau keadaan semacam itu menjadi kewajiban anak, ya, anak yang mampu dalam segi ekonomi untuk memberi biaya orang tuanya. Jadi syaratnya yang wajib seperti itu karena orang tuanya fakir dan sakit-sakitan. Yang kedua fakir dan gila. Ya intinya fakir lah, ya, fakir. Kalau tidak fakir ya tidak wajib. Wa ammal mauluduna, tadi kan walidun ya, walidun. Sekarang wa ammal mauluduna, sedangkan anak, maulud itu isim maf'ul. Kalau walid itu isim fa'il. Walid yang melahirkan, artinya orang tua. Maulud yang dilahirkan, itu anak. Wa amal mauludun, ya. Adapun menafkahi anak, fatajibu maka wajib nafaqatuhum, nafkah membiayai mereka bisalah sati saro itu dengan 3 syarat, ya. Kalau anak terhadap orang tua itu syaratnya 2 bisarto ini, al-fakru wa zamanah awil fakru wal junun. Tapi kalau mauludun
orang tua terhadap anak itu ada 3. Al-fakru, yang pertama fakir, wasigor, dan masih kecil. Fakir masih kecil, awil fakru wa zamanah, atau fakir dan sakit-sakitan. Yang ketiga, awil fakru wa junun, yaitu fakir dan gila. Jadi ya usia anak-anak, anak kecil itu menjadi kewajiban orang tua menafkahi anak. Ini dalilnya, mohon maaf ya, dalilnya ini banyaknya. Qala ta'ala, qala ustawuh ta'ala, Allah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wal walidatu yurdi'na auladahunna khawlaini kamilaini liman arada ayyutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wal walidatu, ini ibu-ibu, khususnya ibu-ibu ini harus ngerti ini ayat ini. Wal walidatu, dan para ibu ya, iku yurdi'na, menyusui, auladahunna, anak-anak mereka, haulaini, 2 tahun, kamilaini, secara sempurna, 2 tahun secara sempurna. Liman, bagi orang, aroda, yang mengendaki sepeman, ayyutimma, ing yento menyempurnakan arodo ada susuan, bagi orang yang mengendaki menyempurnakan menyusui. Jadi kewajiban ibu menyusui anaknya itu kalau ingin sempurna itu 2 tahun secara penuh. Ini keutamanya banyak ya. Kenapa ini? Ini Allah ya, Allah langsung dalam Al-Qur'an ya. Kenapa ini oleh para dokter itu diteliti, itu banyak sekali hikmahnya. Yang jelas hikmah yang pertama adalah bagi ibu sendiri, kalau menyusui anaknya sampai 2 tahun persis, ini dia akan terhindar dari penyakit-penyakit kanker ya. Karena teteknya itu disedoti oleh anaknya sampai 2 tahun ya. Ini bagi ibu. Bagi anak, hikmahnya adalah ini ilmiah ya, ini dokter yang meneliti. Makanan bayi yang paling ideal adalah ASI, air susu ibu. Itu sudah tidak ada bandingannya. Minuman apapun, makanan apapun bagi bayi itu tidak ada yang menandingi keunggulan air susu ibu. Ini yang kedua, hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga, ini sebagai pengaturan. Jadi Allah mengatur kelahiran anak. Jadi jangan sampai seorang ibu itu setahun sekali melahirkan. Ya. Jadi biar agak awet itu loh, di awet-awet itu. Ya, paling enggak 3 tahun sekali itu melahirkan, jangan setahun sekali. Kalau setahun sekali dia masih menyusui, ya. Sementara hamil itu juga akan berpengaruh terhadap nilai ASI, ya, kualitas ASI.
mengaruhi itu. Jadi diharapkan dalam 2 tahun menyusui itu jangan sampai dia hamil, ya. Sebab menurut penelitian itu hamil menyusui itu tidak sehat, baik bagi ibu sendiri maupun bagi bayi yang disusui, bayi yang dikandung, tidak baik. Jadi banyak hikmahnya ayat ini. Tapi fokus dari pembicaraan saat ini adalah ini, bukan itunya. Kemarin sudah kita bahas ya. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wa 'alal mauludi, ya, dan kepada anak-anak yang dilahirkan, ya, anak, lahu dia berhak. Lahu dengan ala itu bedanya, ya. Ada doa manten, ya, doa manten. Ada yang tanya kepada saya, ada doa manten itu begini: Barakallahu laka wa baraka alaika. Itu bedanya apa? Laka dan alaika itu kan sama-sama barakallah. Barakallah laka wa barakallah alaika. Laka itu biasanya dimaknai manfaat. Jadi kalau kamu mendapat manfaat, ya, itu maksudnya doa pada manten itu. Kalau kamu dapat manfaat, dapat barokah, mudah-mudahan Allah memberkahi. Kalau alaika, apabila kamu mendapat hal-hal yang tidak diinginkan, alaika itu pokoknya yang nasib yang tidak beruntung lah gitu ya, alaika. Kalau kamu mengalami nasib tidak beruntung, mudah-mudahan Allah ya tetap memberkahi, barokah. Jadi kalau kita sakit, itu barokahnya Allah apa? Ya barokahnya Allah terhadap orang yang sakit itu dosanya diampuni, kan gitu. Jadi orang yang sakit sabar, itu kata Nabi, itu hikmahnya banyak, diberkahi oleh Allah. Kalau kita sabar sakit, ya, dosa kita diampuni. Kemudian derajat kita di hadapan Allah itu diangkat, ya. Itu namanya sakit yang barokah. Dan insya Allah dengan sakitnya itu akan mendatangkan banyak manfaat. Itu maknanya alaika. Makanya ada Nabi yang berbunyi gini: yahrumud du'a'u ala nafsihi. Ya. Jadi haram seseorang berdoa ala nafsihi, itu mencelakai diri sendiri. Ya. Apa ada orang yang doa mencelakai diri sendiri? Ya, ternyata ya banyak itu. Banyak. Itu kan ada orang yang gampang sumpah itu, ya. Kalau saya bohong, ya, saya dilaknat oleh Allah. Bahkan ada salah seorang ustadz, ya, salah seorang ustadz yang ngaku-ngaku ustadz, sebenarnya bukan ustadz, ya, yang ngaku-ngaku ustadz. Itu ngomongnya itu sudah jorok-jorok itu. Pokoknya dia bersumpah mubahalah. Tidak hanya satu Quran yang di atas kepala, banyak Al-Quran, mubahalah. Demi Allah, kalau saya bohong akan dilaknat oleh Allah, bahkan sampai 7 turunan saya. Itu haram. Orang semacam itu.
itu seperti mendoakan celaka. Jadi makanya ngalah itu celaka. Yahrumud du'a ala nafsihi. Yahrumud du'aul mar'i ala nafsihi. Haram seseorang itu mendoakan celaka dirinya sendiri, ala nafsihi. Jadi fokus pembahasan kita pada saat ini adalah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna, dan kepada anak itu berhak, lahu itu berhak, rizquhunna mendapat biaya dari orang tuanya, wa kiswatuhunna, rizquhunna itu rezekinya, belanjanya, wa kiswatuhunna, dan belanjanya ya, bil ma'ruf, dengan sebaik-baiknya. Bahkan kalau istri kita itu mungkin sakit, kemudian tidak mampu menyusui anaknya, boleh kita menyuruh ibu yang lain yang sedang menyusui untuk menyusui anaknya, dan itu berhak dibayar. Fa'tuhunna ujurahunna. Jadi ini dalilnya kewajiban orang tua membiayai keluarganya, membiayai anaknya. Ada hadis yang kaitannya dengan ini, kaitannya dengan seorang suami membelanjai istrinya, seorang bapak membiayai anak-anaknya. Rawal Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu anha anna Hinda binta Utbah qalat, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun sahihun wa laysa yu'tini ma yakfini wa waladi illa ma akhadtu minhu wa huwa la ya'lam. Wa qala khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Jadi ini hadis sahih ya. Sebab yang meriwayatkan itu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau berdua meriwayatkan dari Siti Aisyah, istri beliau Nabi Muhammad SAW. Ya. Siti Aisyah meriwayatkan Anna Hinda binta Utbah qalat. Jadi beliau meriwayatkan Anna Hinda, sesungguhnya Hindun. Ya, dulu orang Arab itu banyak wanita itu yang namanya Hindun. Hinda, karena ini ada Anna harfu nasbin, Hinda, jadi nasab. Kalau enggak nasab ya Hindun ya. Anna Hinda, sesungguhnya Hindun ya, binta Utbah, putri dari sahabat Nabi Utbah, qalat, dia matur kepada Rasulullah SAW. Maturnya gimana? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Aba Sufyan, sesungguhnya Abu Sufyan ini suaminya Hindun bin Utbah, rajulun syahihun, laki-laki yang pelit ya. Kalau sahih itu sehat, kalau syahih pakai sin itu pelit ya. Walaysa yu'tini, ya ini
Jadi zaman Nabi juga ada istri itu yang mengadu ke Nabi, mengadukan suaminya. Gitu. Suaminya itu pelit. Gitu ya. Walaysa yu'tini ma yakfini. Dia itu tidak pernah membiayai aku sehingga cukup. Mungkin membiayai tapi tidak cukup. Gitu. Di sini walaysa yu'tini, dia tidak memberiku, ya, memberi nafkah padaku ma yakfini, yang mencukupiku, wa waladi, dan anakku. Jadi saking pelitnya itu dia tidak membelanjai atau membelanjai tapi tidak cukup, membelanjai istri dan anak-anaknya, illa kecuali sesuatu akhadtu yang aku ambil minhu dari dia, Abu Sufyan, wa huwa la ya'lamu. Jadi dia itu mengadu pada Nabi karena suaminya itu pelit, ya. Padahal dia mampu tapi tidak mencukupi belanjanya. Akhirnya apa? Istrinya itu mengambil uang suaminya, wa huwa la ya'lamu, yang suaminya tidak tahu, gitu ya. Ya mungkin ya namanya satu rumah tangga suami istri ya, istrinya tahu tuh menyimpan uang di mana gitu. Ya. Karena belanjanya tidak cukup, istri itu akhirnya mengambil uang suaminya itu tanpa sepengetahuan suami. Itu ditanyakan oleh Nabi. Itu bagaimana hukumnya gitu. Nyolongi duit suami ya. Tapi tidak usah ditiru, insya Allah sekarang tidak ada ya seperti itu ya. Sebab sekarang itu ada kesetaraan gender ya. Suami istri itu umumnya sama-sama bekerja. Kalau tidak dicukupi suami ya dia bekerja ya, punya dia sendiri. Faqala, maka Nabi bersabda, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ya. Jadi boleh mengambil uang suami yang pelit untuk mencukupi biaya hidup dia dan anak-anaknya. Khudhi itu fi'il amar, khudh ya. Karena mukhatabnya itu adalah perempuan ya. Anti khudhi ya. Kalau rajul ya khudh ya. Karena mar'ah khudhi ya. Khudhi ambillah ya. Ma sesuatu ya. Yakfiki ya. Yang untuk mencukupi kebutuhanmu, wa waladaki, mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu, bil ma'ruf, dengan baik. Ini dijelaskan dalam kitab ini, yaitu bima ta'arufa alaihin nas. Jadi ngambilnya itu secukupnya, sesuai dengan kebutuhan ya. Min nafaqati amsalikum. Jadi biasanya kalau keluarga Malang ya, Malang, kalau satu istri, dua anak ya, itu hidup yang layak, itu yang layak itu ya kira-kira sebulan itu 2 juta, 3 juta itu rata-rata gitu ya. Sehingga kalau suaminya itu tukang sehari 100.000, itu kan 30 hari kan 3 juta itu ya. Ya 2 juta lah, itu rata-rata gitu, kelas-kelas itu ya. 2 juta itu cukup. Ya. Ngambil aja 2 juta. Maksudnya gitu. Min nafaqati amsalikum, maksudnya gitu. Wa hasbi khaliz zawj, dan juga melihat kemampuan suami. Kalau suami mungkin kewajibannya banyak, ya jangan banyak-banyak lah.
ya. Jadi ya tepos liro lah, tepos liro. Kalau suaminya ya mungkin setengah kurang gitu ya, ya jangan banyak-banyak, secukupnya. Itu hasbi halil zaud min ghairi israfin wala taqtirin, tanpa berlebihan dan juga tanpa terlalu sedikit. Nah, kebutuhannya 2 juta, padahal uangnya suami banyak, hanya ngambil 1 juta atau 500.000. Nah, nanti kurang ya, nanti kurang. Jadi ini untuk dalil ya, ibu-ibu yang suaminya pelit, ya, tidak memberi kecukupan terhadap istri dan anak-anaknya, ya, itu boleh Nabi diizinkan mengambil secukupnya, min ghairi israfin wala taqtirin, tanpa berlebihan dan tanpa terlalu minim, ya. Demikian, mudah-mudahan pengajian yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam kita mengelola keluarga bahagia yang tercukupi kebutuhannya dan juga sesuai dengan syariat dari Nabi Muhammad SAW. Kurang lebihnya maaf. Mari kita akhiri dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.